يشع في أنوار وأنوار مبارك زوج. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita sedikit ngobrol ya tentang masalah Islam dan ilmu pengetahuan ya, dan teknologi tentunya ya. Bahwasannya ya, setelah kita mempunyai keimanan yang mantap, Islam mendorong kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran ya, surat Al-Alaq ayat 1, apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam ayat ini sangat luar biasa para hadirin ya. Kenapa? Perintah yang pertama adalah perintah untuk membaca ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai dengan proses membaca, tetapi bagaimana kita disuruh untuk memahami, menghayati, meneliti, sehingga nanti akan menjadi sebuah solusi ya, untuk membantu ilmu pengetahuan untuk seluruh aktivitas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Keislaman Kami. Jadi di era digital saat ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat nih. Namun muncul nih satu pertanyaan, di mana kedudukan iman di tengah kemajuan iptek. Jadi untuk membahas hal tersebut, hari ini kita akan mengangkat topik kedudukan iman dalam kemajuan iptek. Sebelum masuk ke pembahasan, saya perkenalkan dulu nih para narasumber yang sudah hadir bersama kita semua. Yang pertama telah hadir Ustazah Trisa yang akan menyampaikan dalil dan pandangan Islam terkait topik kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Selanjutnya ada narasumber satu, yaitu dengan Saudari Najwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Najwa Azhara Bakti dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salam kenal. Dan yang terakhir ada narasumber kedua, yaitu Saudari Kanza. Dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanza Fatia Agustin dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih semuanya yang sudah perkenalan diri. Semoga diskusi kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Kita mulai dari hal yang paling dekat dengan kita nih. Menurut kalian, seberapa besar peran iptek dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa? Menurut saya tuh iptek sangat membantu terutama dalam pembelajaran, komunikasi, serta yang terakhir juga ada akses informasi sih. Hampir semua aktivitas mahasiswa saat ini bergantung pada teknologi. Oke, baik. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa iptek tuh sudah menjadi bagian penting gitu dalam kehidupan mahasiswa. Namun di balik kemudahan tersebut, apakah kemajuan iptek tuh selalu membawa dampak positif gitu? Menurut aku enggak sih, soalnya iptek juga bisa disalahgunakan. Kayak contohnya tuh penyebaran hoax sama juga kecanduan media sosial sih. Jadi dari sini terlihat ya bahwa kemajuan iptek juga membawa tantangan gitu guys. Kalau iptek membawa tantangan nih, menurut Islam apa yang seharusnya menjadi pengendali dalam menggunakan iptek, Ustazah? Dalam Islam, pengendali utama manusia adalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15,
bahwa orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak ragu-ragu untuk membuktikan iman dengan amal perbuatan. Iman itu harus tercermin dalam perilaku, termasuk juga saat kita menggunakan teknologi. Jadi iman berperan sebagai penuntun dalam kemajuan iptek gitu ya guys. Masih ada anggapan bahwa iman dan iptek bertentangan. Bagaimana nih pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, Ustazah? Islam itu sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemajuan iptek. Yang ditekankan adalah bagaimana ilmu tersebut digunakan. Berarti iman tuh bukan penghambat iptek gitu ya, melainkan penentu arah penggunaannya. Betul tidak guys? Betul. Oke. Sebagai mahasiswa di era digital nih, apa sikap yang seharusnya kita miliki agar iman tuh tetap terjaga gitu? Menurut aku sih kita harus bijak sama bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi tersebut. Ditambah lagi, kita harus menggunakan iptek ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Baik, artinya penggunaan iptek juga harus dilandasi dengan niat yang baik ya Ustaz. Dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan nih bahwa iman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kemajuan iptek. Iman menjadi pondasi agar ilmu dan teknologi membawa manfaat bukan mudarat. Sebagai mahasiswa muslim, kita dituntut untuk maju dalam iptek, namun tetap kokoh dalam iman. Terima kasih kepada Ustazah dan para narasumber yang sudah datang serta teman-teman yang sudah mendengarkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran juga dikatakan surat Al-Imran ayat 190, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan pergantian siang dan malam itu ada, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau mengambil ilmu pengetahuan, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ya, wa yatafakkaru fil samawati wal ard, adalah orang-orang yang selalu memikirkan, ya, kekuasaan Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, ya, dan dalam tanda-tanda pergantian siang dan malam. Ini adalah ayat yang mendorong manusia untuk apa? Untuk menggapai ilmu pengetahuan, untuk mencapai sains, ya, untuk mencapai sains, ya, dan membantu umat manusia. Inilah pentingnya ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang setelah keimanan, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu pentingnya ilmu pengetahuan untuk kita adalah setelah keimanan, agar ketika manusia diberikan akal, dia bisa memaksimalkan akalnya untuk mencari ilmu pengetahuan, ya. Sebagai seorang khalifah di muka bumi, dia mampu bagaimana, ya, memakmurkan seluas-luasnya untuk generasi yang akan datang. Makanya di dalam hadis Nabi dikatakan, ya, wa man arada dunya fa'alim bil ilm, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia itu harus kudu pakai ilmu. Wa man arada akhirah, begitu dengan akhirat harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alim bil ilm, kalau ingin kedua-duanya sukses dunia dan akhirat maka dengan ilmu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.